Halo teman-teman Formulator Academy, kali ini kita akan mempelajari tentang hair care atau perawatan rambut. Yang akan kita bahas adalah anatomi rambut, jenis-jenis hair care, komponen hair care, dan permasalahan dalam formulasi hair care tersebut. Kita masuk ke anatomi rambut. Sekilas tentang rambut sendiri adalah benang keratin tipis yang fleksibel dengan kekuatan dan elastisitas yang luar biasa. Nah, rambut si ini sendiri terdiri dari batang rambut dan akar rambut. Batang rambut ini yang ada di luar epidermis ya, atau di luar kulit kita. Jadi yang kita lihat itu adalah batang rambutnya. Sedangkan akar rambut adalah yang ternempel pada kulit yang paling masuk ke dermis gitu ya. Nah, di situ ada akar rambut. Di akar rambut itu juga ada hair papilla, hair bulb, dan matriks. Matriks ini adalah sel-sel yang mengambil nutrisi dan membantu untuk pertumbuhan rambut. Jadi apabila kita mau rambut lebih lebat, rambut lebih tumbuh dengan baik, itu kita juga membutuhkan nutrisi-nutrisi dari dalam tubuh gitu ya, untuk sampai ke sel-sel matriks yang ada di akar rambut. Kemudian kita masuk ke batang rambut atau rambut terluar ya, yang terlihat oleh mata kita ini, itu ada batang rambut. Batang rambut sendiri itu terdiri dari kutikula, korteks, dan medula. Kutikula ini biasanya yang paling menjadi target dari hair care product, terutama hair conditioning product ya, karena dia ini bertanggung jawab atas karakteristik rambut yang kita bisa lihat gitu, kayak teksturnya. Jadi kalau misalnya rambut yang berkilau itu berarti kutikula rambutnya itu sehat gitu, memiliki kelembaban yang bagus. Itu bisa menjadi rambut yang halus, rambut yang berkilau itu adalah rambut yang kutikula rambutnya sehat. Rambut yang kutikula rambutnya lembab, rambut yang kutikula rambutnya tidak bersisik gitu ya. Jadi dia memang hair conditioning ini biasanya kita gunakan targetnya itu untuk si kutikula rambut ini. Jadi ya bagian terluarnya. Terus masuk ke bagian korteks dalam, itu adalah di belakang, di dalamnya si kutikula. Ini komponen utamanya batang rambut. Jadi dia ini berkontribusi pada sifat mekanik serat rambut, termasuk kekuatan, elastisitas, keriting, dan pigmentasi. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman pengen anti hair loss gitu untuk rambut-rambut yang bisa bermanfaat untuk kekuatan rambut, itu adalah kita menguati si korteks rambut itu. Jadi gimana sediaan kita ini bisa sampai pada korteks rambut, vitamin-vitaminnya ini bisa sampai pada korteks rambut. Termasuk dari apabila kita melakukan pewarnaan rambut atau penyebab uban, itu adalah ketika si korteksnya ini sudah mengalami pigmentasi gitu, atau bentuk kita yang keriting lurus. Nah, jadi catokan itu juga dia mempengaruhi si korteks rambut. Jadi memanaskan sampai kena ke korteks rambut gitu. Atau saat basah gitu kan, sama saat rambut kita basah, itu rambut kita kan menjadi lurus ya secara langsung, itu di mana si korteksnya itu lagi mengembang, masuk air dengan banyak sehingga dia bisa meluruskan rambut. Selanjutnya yang paling dalam itu adalah medula, sering disebut sebagai inti. Dia ini sebagai kerangka pendukung keratin cangkang tipis dari bahan amorf yang mengikat ruang udara dengan ukuran bervariasi. Jadi benar-benar ini ya, inti dari batang rambut itu sendiri untuk bisa memberi kelembaban dan lain sebagainya itu. Makanya kenapa kadang kita kalau sampoan kan harus di batang rambut, dan sebisa mungkin kita usap perlahan gitu dan didiamkan, proses pijat-pemijatnya itu cukup lama agar dia bisa masuk sampai ke korteks dan medula gitu ya. Sekarang kita masuk pada formulasinya, yaitu jenis-jenis hair care-nya sendiri. Yang akan kita bahas garis besarnya di sini adalah 3 jenis hair care, yaitu hair shampoo, hair conditioner, dan hair tonic. Hair shampoo sendiri adalah produk perawatan rambut yang bertujuan membersihkan rambut dan kulit kepala dari kotoran, keringat, dan sebum. Itu bisa liquid, bisa bar ya, maksudnya bisa sampo cair atau sampo bar gitu. Terus juga ada hair conditioner. Hair conditioner ini produk perawatan rambut yang bertujuan membantu meningkatkan volume rambut dan membantu mengganti minyak alami setelah keramas. Jadi kalau misalnya kita habis keramas kan pasti keset tuh si surfaktan mengambil-ngambil minyak di dalam rambut kita. Nah, itu kita kembalikan lagi minyak alaminya supaya rambut kita tetap lembut, supaya kutikula rambut kita tidak rusak.
gitu ya. Nah, hair conditioner ini ada yang bilas, ada yang non bilas, ada juga hair mask juga termasuk dari conditioning hair ya. Terus selanjutnya ada hair tonic. Hair tonic ini produk perawatan rambut yang berfungsi menutrisi rambut yang dapat mempertahankan kesehatan rambut. Seperti hair serum, hair oil, atau hair spray protector. Jadi ini benar-benar tergantung dari si aktif di dalamnya ya. Kalau hair serum tuh biasanya untuk bantu kelembaban kelembaban rambut. Jadi dia kelembaban rambut, jadi dia tuh sangat, mempengaruhi bagian batang rambutnya ya untuk, kutikulanya supaya lebih lembab menggunakan si, aktif yang seperti gliserin, silikon, dan lain sebagainya. Terus si hair oil, kalau hair oil ini dia bisa menggunakan dengan, minyak-minyak alami yang memang, mengembalikan minyak alami pada rambut gitu. Sedangkan hairspray protectant ini lebih, dikasih kayak layering biasanya untuk teman-teman yang sudah menggunakan pewarna atau memang sering, terpapar langsung oleh UV karena UV juga bisa mempengaruhi, kesehatan kutikular rambut kita gitu. Selanjutnya kita masuk ke komponen hair care. Di sini ada shampoo. Shampoo sendiri susunan formulanya terdiri dari surfaktan, thickener, water, officier, conditioner, pH buffer, chelating agent, dan active ingredients. Kita masuk ke thickener atau pengental. Ini thickener ini adalah yang memberikan sifat rheologi ya atau yang kekentalan yang gunakan untuk memberikan kekentalan. Sampo dengan kekentalan yang mirip dengan air tidak akan disukai karena akan lari-lari dari tangan gitu kan. Maksudnya jadi kayak terlalu watery juga sebenarnya nggak enak kan. Jadi pas dipakai di kulit kepala itu, nggak kental gitu, nggak bisa kurang nyaman digunakan karena bisa langsung, ke mana gitu, sampai kena mata dan lain sebagainya. Sedangkan surfaktan biasanya, ini ya, perih gitu. Contohnya nih untuk thickener bisa natrium klorida, gam, selulosa, dan lain sebagainya seperti polimer-polimer gitu juga bisa. Terus kita juga menggunakan pengawet untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme, bisa menggunakan paraben atau benzenium klorida dan lain sebagainya ya. Terus ada Opifisher juga, ini untuk, memainkan estetika dengan memberikan yang, efek mutiara berkilauan gitu dalam tampilan krim formulasi. Biasanya menggunakan ester polyglycol. Terus di shampoo juga ada agen chelating ini sebagai agen pengasingan berkontribusi pada stabilitas produk dengan mengikat ion logam. Ion logam seperti magnesium dan ion kalsium hadir dalam air keran dan dapat membentuk sabun yang tidak larut dengan shampoo yang juga menempel pada rambut, membuat kusam dan kurang mudah diatur. Itu biasanya yang kita pakai adalah EDTA. Terus ada air juga sebagai bahan pengisi dan pembawa shampoo. Biasanya kita pakai Aquades ya, itu juga biasanya gelatin agen buat, mengikat logam yang ada di Aquades yang kita gunakan di formula kita itu sendiri. Selanjutnya ada conditioner agen juga, ini membuat rambut lembut, berkilau, dan mudah diatur. Walaupun tujuan utama menggunakan shampoo adalah untuk membersihkan rambut, rambut yang over clean terlihat kusam dan kurang bersinar ya. Tadi ya balik lagi kalau misalnya, kutikula rambut kita itu terlalu sering dibersihkan, tidak ada minyaknya sama sekali, itu juga bisa melihat, lebih kusam dan kurang bersinar. Ini biasanya ditambah humektan seperti gliserin, protein, atau bisa silikon juga seperti dimetikon. Terus ada pH buffer juga, pH buffer ini untuk menyesuaikan pH produk. Surfaktan biasanya memberikan basa pH ya, jadi pH-nya jadi basa untuk pada formulasi. Nah, biasanya sama pH buffer ini dinormalin lagi supaya apa, supaya nggak, iritasi pada bagian kulit rambut. Bisa menggunakan asam sitrat dan asam glikolat. Terus ada active ingredients-nya juga, ini bahan yang memiliki efektivitas dalam nutrisi dan mempertahankan kesehatan rambut sesuai peruntukannya. Biasanya sih, oil-oilan ya, coconut oil kalau misalnya buat dandruff berarti sulfur dan lain sebagainya, tergantung efek yang pengen kita, kenakan gitu. Nah, bahan tambahan lain juga termasuk senyawa yang memberikan rasa unik pada penampilan untuk produk yang tidak mempengaruhi fungsinya. Yaitu fungsinya sendiri pembersihan ya. Seperti bahan-bahan tersebut termasuk bahan pewarna, parfum, botani ekstrak,
seperti minyak pohon, vitamin, seperti vitamin B5. Selanjutnya kita masuk ke komponen conditioner. Conditioner sendiri itu ada 4 ya. Yang pertama ada conditioning quarter. Conditioning quarter ini adalah deterjen kationik yang dibahas di sampo ya. Karena muatan positifnya senyawa kationik tertarik ke serat rambut yang bermuatan negatif dan dapat tetap berada di permukaannya bahkan setelah pembilasan. Mereka menetralkan muatan negatif dan membuat rambut kurang rentang terhadap listrik statis dan lebih bersinar. Jadi kenapa dia nggak lebih rentan sama listrik? Jadi nggak mudah mengembang, makanya dia bikin lembut. Itu fungsi dari conditioner quarter sendiri. Terus ada conditioner pembentuk film. Conditioner pembentuk film ini melapisi serat rambut atau si kutikular rambut tadi ya dengan lapisan polimer tipis. Selain itu, mereka mengisi cacat pada kutikula untuk menciptakan permukaan yang halus. Yang paling agen pembentuk film yang umum digunakan adalah polyvinyl pyrrolidone. Jadi dia kayak misalnya nih ada kutikula yang bolong-bolong gitu ya karena udah nggak sehat. Nah, si pembentuk film ini atau polyvinyl pyrrolidone ini mengisi ruang-ruang itu. Jadi rambutnya tampak lebih halus. Kemudian yang ketiga ada conditioner yang mengandung protein. Conditioner yang mengandung protein ini mengandung sejumlah kecil protein yang dapat menembus lubang di batang rambut dan meningkatkan kekuatan patahnya. Nah, ini baru conditioner yang masuk sampai ke korteks karena si korteks adalah bagian batang rambut yang eee, me memberi efek kekuatannya itu sendiri gitu. Nah, yang keempat ini ada silikon. Silikon membentuk lapisan tipis pada rambut tanpa menimbulkan kesan berminyak dan rambut lempeng. Contoh untuk silikon termasuk si clometicon, dimeticon, dan amodimeticon. Bahan tambahan dalam conditioner rambut termasuk air, pengental untuk menyediakan viskositas, ekstrak botani, vitamin, pengawet, aditif, warna, dan wangian. Jadi bahan lainnya itu bisa sama kayak shampoo dan emulsifier ya, krim emulsifier, tapi bahan intinya adalah 4 jenis conditioner yang mau digunakan sesuai dengan efeknya gitu ya. Selanjutnya kita ada komponen dari tonik sendiri. Tonik ini bisa hair serum, hair oil gitu tergantung ya. Biasanya yang digunakan adalah bahan tambahan active ingredients, air untuk hair serum atau oil untuk, hair oil dan pH buffer. Bahan tambahan ini seperti pengawet, fragrance, atau emollient yang berfungsi sebagai, membentuk sediaan kelembaban. Active ingredients ini benar-benar tergantung apa yang pengen kita, tuju gitu ya targetnya gitu. Apakah ginseng untuk, kekuatan rambut ataukah biasanya sih lebih kekuatan rambut ya, kalau tonik itu lebih ke hair loss, anti hair loss. Jadi benar-benar active ingredients yang sudah teruji bisa untuk active hair loss. Sebenarnya tonik ini adalah sediaan yang cukup sederhana gitu. Kalau misalnya hair toniknya berupa hair oil, maka dia dominan oil. Jadi benar-benar semua oil yang digunakan. Sedangkan kalau air itu biasanya bisa, berupa silikon atau ekstrak, another extract dan ada juga hairspray ya, gitu. Jadi benar-benar, eee, cukup sederhana formulanya ya. Selanjutnya adalah permasalahan yang biasa terjadi dalam formulasi hair care. Kalau pada shampoo itu biasanya kita fokus ke ini ya, inkompatibilitas surfaktan sama pengentalnya. Jadi ada 2, pertama ada surfaktan ini yang, eee, memang nggak larut gitu sama pengental. Jadi si pengentalnya ini harus dikembangkan terlebih dahulu gitu, untuk bisa bercampur bersama surfaktan. Nah itu, terkait pelarutan aja ya, jadi kayak teknis dari pelarutannya itu dipisah, jangan melarutkan pengental yang belum dikembangkan ke surfaktan, itu karena bisa menjadi gumpalan-gumpalan. Nah, terus yang kedua ini, sifat dari surfaktannya ini nih yang, terlalu basah, jadi atau terlalu asam gitu, tapi jarang sih surfaktan biasanya basah. Terlalu basah, nah ini nggak kompatibel dengan, rheology yang, pH sediaannya basah misalnya gitu. Jadi memang kita perlu lihat, si rheology ini bisa, mengental di pH berapa gitu. Ada yang memang di pH basah itu berarti cocok untuk digunakan pada sediaan shampoo. Selanjutnya ada conditioner. Conditioner ini, karena dia adalah sediaan emulsifier, jadi yang digunakan
emulsifier yang digunakan pada conditioner ini harus dipastikan kompatibel dengan conditioner yang mengandung muatan-muatan tadi. Karena kan conditioner aja ini ada muatan positifnya gitu kan. Jadi dia, mencari emulsifier yang bisa bertahan pada muatan positif, ion muatan positif dan negatif. Itu aja untuk, pembahasan hari ini terkait hair care. Semoga teman-teman bisa mencoba formulanya juga kalau teman-teman memilih hair care, sebagai formula yang ingin dipelajari. Terima kasih, sampai bertemu kembali.